Bye-bye ASML. Mesin litografi EUV China berhasil mencapai 3 terobosan teknologi inti. Sejak Huawei diblokir oleh Amerika Serikat, China baru mulai berfokus pada industri semikonduktor. Di bidang pembuatan chip, ASML, produsen mesin litografi asal Belanda, menjadi terkenal di dunia karena memonopoli mesin litografi EUV. Setelah Presiden Biden menerapkan peraturan chip baru, Chips and Science Act 2022, ASML langsung bergabung ke kubu Amerika Serikat, memblokir dan menolak untuk terus memasok mesin litografi EUV ke SMIC, meskipun telah menerima pembayarannya. ASML bahkan juga membuat pernyataan yang sangat arogan. Walaupun gambar mesin litografi dipublikasikan kepada China, China tidak akan pernah bisa membuatnya. Kesombongan orang Barat yang berlebihan memang telah melewati batas. Itulah kesan pertama yang sangat buruk pada 1,4 miliar orang China. Seiring pemblokiran chip Amerika Serikat semakin merajalela, banyak perusahaan China terpaksa harus menimbun persediaan chip jauh hari sebelumnya, mengakibatkan peningkatan tajam dalam permintaan mesin litografi DUV yang diproduksi oleh ASML. Setelah merasakan enaknya pasar China, sikap ASML terhadap pasar China mulai berubah. Tidak hanya berkali-kali memohon belas kasihan dari China, tetapi juga mengajukan lisensi pasokan dari Amerika Serikat. Bahkan sampai berkomitmen mendirikan pusat R&D untuk menyerap banyak karyawan China. Namun sayangnya, baru-baru ini wajah sebenarnya dari perusahaan ASML mulai terekspos. Setelah mendengar berita mesin litografi EUV China berhasil mencapai 3 terobosan teknologi inti utama, ASML mulai kebakaran jenggot. Tidak dapat duduk diam lagi. Peter Wenick, CEO ASML, secara terang-terangan menyatakan bahwa mesin litografi yang dikembangkan sendiri oleh China akan menghancurkan rantai industri chip global. Apakah Anda tidak salah mendengarnya? Logika bajak laut seperti itu memang sangatlah lucu. Harus diakui, itulah kehebatan Barat dalam memutarbalikkan kenyataan. Sebenarnya, hal ini dimulai dengan kunjungan Kepala Chinese Academy of Sciences, Bapak Pai Chunli, pergi ke Institut Optik dan Mekanika pada pertengahan bulan April lalu, khusus mengunjungi pencapaian komponen penting EUV Light Source Engineering Prototype atau prototipe rekayasa sumber cahaya EUV yang dikembangkan sendiri di China. Akibatnya, berita ini langsung memicu diskusi hangat baik di dalam maupun luar negeri. Semua buah hasil ini berkat terobosan dari Institut Teknologi Harbin dalam teknologi interferometer laser ultra presisi berkecepatan tinggi dan Akademi Ilmu Pengetahuan China dalam perangkat dan metode untuk menghasilkan daya tinggi sumber cahaya ultraviolet ekstrim yang dapat diatur panjang gelombangnya. Terobosan luar biasa ini juga melambangkan bahwa mesin litografi EUV China sangat berkemungkinan dapat diproduksi massal dalam waktu tidak lama lagi. Itulah mengapa negara-negara Barat mulai gelisah dan tidak dapat duduk tenang lagi. Ya, karena serangkaian penghinaan dan kearoganan mereka memang sudah saatnya mereka mulai cemas. Karena dalam waktu yang dapat diprediksi, mesin litografi yang dulunya hanya dimonopoli oleh Amerika Serikat beserta sekutunya dan dijual dengan harga langit, nantinya akan dijual seperti harga kubis seperti halnya di pasar grosir. Tampaknya ASML mulai terkena karmanya sendiri. Penghinaan ASML yang mengatakan walaupun gambar mesin litografi dipublikasikan kepada China, China pasti tidak akan dapat membuatnya. Karena baru 3 tahun kemudian, China telah menunjukkan terobosan terbesar dalam mesin litografi EUV ini. Jadi, tidaklah mengherankan jika kita akan mendengar berbagai fitnahan atau percikan air kotor yang mengatakan terobosan China akan menghancurkan industri chip global, atau hasil curian atau jiblakan dari Barat. Tidak dapat disangkal bahwa mesin litografi EUV China memang masih harus menghadapi jalan panjang sebelum akhirnya diproduksi massal.
Karena mesin litografi EUV memiliki lebih dari 100.000 bagian halus hasil integrasi teknologi teratas dari berbagai negara di dunia. Itulah mengapa hanya ada satu perusahaan di dunia yang mampu memproduksi mesin litografi EUV, yaitu ASML. Namun, hari ini, China yang hanya mengandalkan kemampuan teknologinya sendiri sangat berkemungkinan memecahkan monopoli barat ini dalam waktu tidak lama kemudian. China sendiri mengakui semua pencapaian teknologi terkininya berkat pemblokiran dan pemaksaan dari negara-negara barat. Mereka tidak pernah terintimidasi oleh kesulitan. Dari pesawat ruang angkasa berawak, kapal induk, stasiun luar angkasa, satelit kuantum, rudal hypersonik, alat pembayaran elektronik, kereta cepat, radar militer, dan banyak bidang lainnya. Semuanya berkat kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi Tiongkok sendiri. Atau istilahnya, when there is a will, there is a way. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!